Ya, baik. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ketut Anom Putra Darsana. Betul ya, Pak? Iya, benar. Ya, selaku Ketua DPD Aptrindo Bali, Pak. Periode 2020-2025. Betul ya, Pak? Iya, benar, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Anom sudah berkenan untuk join di Transgo, Pak. Ya, terima kasih sudah mengundang kami juga untuk ikut di sini, Pak. Baik, menarik, Pak. Pak, sebelum jauh terkait topik yang akan kita bahas, mungkin bisa flashback, Pak. Terpilihnya Pak Anom ini seperti apa, Pak? Dinamikanya. Karena kan sebelumnya kan masa jabatan belum habis ya, Pak? Atau seperti apa, Pak? Oh iya. Jadi bisa kita jelaskan di sini, Pak Abdul ya. Jadi saya sebenarnya di awal itu posisi kan. Suaranya agak lebih keras, Pak. Ya, kurang ya, Pak ya. Sekarang sudah jelas, Pak? Agak lebih keras lagi, Pak. Sekarang tes sudah, Pak? Oke, sudah. Cukup. Ya. Ya, jadi Aprindo di Bali sendiri itu sudah sebenarnya SK yang pertama turun itu tahun 2020, Pak. Jadi 2020 ada dinamika juga satu sekjen itu mengundurkan diri, Pak. Jadi mengundurkan diri, kemudian saya masuk menjadi sekretaris. Setelah itu sampai 2023 kemarin ketua sebelumnya itu berhalangan tetap untuk jadi ini, Pak, melaksanakan tugas. Jadi pada saat itu ada SK baru yang menetapkan saya menjadi ketua sampai masa jabatan 2025, Pak. Mungkin seperti itulah kira-kira, Pak. Baik. Tapi persisnya untuk Aptrindo di Bali itu sejak kapan, Pak, mulai berdiri, Pak? Dari 2020 itu sudah, Pak, sudah terbentuk sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin belum bisa berkarya secara maksimal. Mungkin agak slow lah, Pak ya. Aktivitasnya juga tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu sih, Pak. Baik. Secara ekosistem bisnis tracking sendiri, Pak, kalau di Bali itu seperti apa, Pak? Apa bedanya mungkin dengan DPD lain, Pak? Ya, kalau di Bali bisa kami jelaskan, mungkin udah kita ketahui bersama kalau Bali itu kan tujuan wisata ya, Pak ya. Jadi pulaunya kecil, tujuan wisata, cuman di sini yang paling dominan kemungkinannya adalah untuk angkutan logistik, karena kebutuhan logistik yang banyak di Bali itu satu. Tapi terlepas dari itu, untuk yang lokal, Pak, kita truk Bali itu banyak yang mengangkut material juga, Pak. Jadi dari arah timur, dari bagian timur Bali itu ada penambangan pasir untuk menunjang pembangunan sih, Pak ya. Jadi itu truk medium itu dari arah Karangasem ke Denpasar. Kemudian ada yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin untuk logistik memang banyak juga di Bali, Pak, untuk truk ekspedisi seperti itu. Kemudian ada juga truk yang khusus untuk angkutan BBM itu kan di mana-mana mungkin, Pak ya, cuman dia sudah khusus untuk El Nusa. Kemudian ada juga truk yang untuk kontainer itu. Ya, memang dari segi perusahaan nak banyak juga di Bali, Pak. Ada mungkin sekitar 5-10 perusahaan yang mengangkut itu untuk ekspor dari luar, terus ekspor keluar dan impor juga dari luar. Nah, kebanyakan ini kan dari Surabaya, Pak. Begitu. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak Abdul. Jadi Bali ini mungkin kecil, lebih banyak untuk arahnya ke logistik lah, gitu, Pak. Baik. Kalau di internal dari Aptrindo Bali sendiri, Pak, itu dominan untuk perusahaan yang tergabung itu apakah komposisinya seperti apa, Pak, untuk
armadanya dan jenis komoditasnya gitu. Ya. Sampai hari ini yang sudah tergabung itu dominasinya memang dari ekspedisi Pak ya, ekspedisi. Terus yang kedua mungkin dari apa namanya untuk angkutan traktor head itu Pak. Jadi kontainer itu ada, terus yang alat berat juga ada Pak. Jadi dia punya perusahaan alat berat untuk penyewaan dan lain sebagainya, untuk pengangkutan dan apa untuk yang narik-narik itu apa ya. Jadi kalau yang belum tersentuh sampai ke ininya memang yang truk pasiran itu Pak, kita belum bisa rangkul karena kebanyakan truk pasir itu pemiliknya juga perorangan Pak. Jadi satu orang punya 2 atau malah 1 unit lah Pak ya. Jadi dia bawa sendiri truknya. Mungkin seperti itu Pak ya. Sampai hari ini Pak, untuk jumlah anggota dari Apteno Bali sudah tergabung berapa perusahaan Pak? Antara 40 sampai 50 perusahaan Pak. Tapi kita masih tetap ini karena kita dengan tim baru ya. Jadi dengan kepengurusan baru sudah siap-siap untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi detail kita nanti pendekatan ke calon-calon anggota Pak. 40 sekian itu dari estimasi berapa perusahaan Pak yang ada di Bali Pak? Itu saya maksud perusahaannya Pak. Kalau armadanya mungkin ada yang 50, 25, 10 gitu Pak. Bervariasi sih Pak. Gitu. Oke. Dengan estimasi maksudnya jumlah perusahaan transporter di Bali itu ada mungkin catatan dari Apteno Bali ada berapa perusahaan mungkin Pak? Di luar yang member gitu. Kalau yang di luar itu lebih banyak mereka yang punya unit tidak banyak Pak. Jadi kita juga ke depan ini punya tugas untuk mereka melegalkan dari sisi perizinan mereka, karena dalam anggapannya mereka saat ini lebih banyak tanpa izin lah ya, karena perorangan ya sudah jalan-jalan seperti itu. Tapi kita mau sampaikan juga ke depan bahwa subsidi apapun yang dari pemerintah itu kan bisa kita dapat dengan kita mempunyai legalitas yang formal gitu Pak. Dan itu lebih banyak untuk muatan-muatan pasir Pak ya, untuk yang mungkin perorangan tadi ya Pak? Ya, kalau yang perorangan tadi, nah ekspedisi juga ada Pak, karena wilayah barat Bali itu kan dekat dengan penyeberangan ya Pak ya, mungkin di Kabupaten Tabanan, Jembrane, Singaraja. Nah, itu juga di sana ada juga perusahaan-perusahaan perorangan seperti itu yang punya unit 1, 5 unit itu nyebrang sampai Surabaya, Jakarta gitu Pak. Tapi kebanyakan itu untuk angkutan keringan Pak. Oke. Kalau di Bali sendiri Pak, apakah tidak ada komoditas unggulan khusus memang menjadi apa ya potensi untuk transporter di Bali untuk diangkut di luar Pak? Kalau komoditas dari Bali itu adanya kerajinan yang biasanya diekspor ya Pak ya. Jadi ada juga hasil laut, tuna, ikan-ikan yang dari benua Pak. Sementara itu sih Pak yang dari, kalau hasil bumi mungkin malah kita lebih banyak dari Jawa ya Pak ya. Kalau lebih banyak seperti itu. Nah, mungkin komoditi yang lain mungkin ada minuman mungkin, tapi nak banyak lah Pak ya, kayak mungkin bir yang gitu-gitu, wine kan ada juga beberapa perusahaan yang memang berproduksi di Bali Pak. Oke, artinya secara volume itu tidak terlalu signifikan gitu jumlahnya ya Pak? Iya Pak, relatif kita karena seperti yang saya uraikan di awal tadi, kita kan kecil juga, malah konsumsinya yang banyak di sini Pak. Jadi dari luar masuk ke sini Pak, barang-barang logistik. Kalau yang spesial
spesifik, artinya kayak hasil bumi mungkin nggak terlalu banyak. Pabrik juga di Bali nggak ada Pak, maaf, karena pabrik juga nggak ada. Jadi lebih banyak kita menerima daripada kita ngangkut keluar gitulah Pak. Baik. Terkait isu logistik terkini Pak, kalau yang menjadi perhatian Pak yang di Bali Pak? Kalau isu logistik mungkin kita lebih ke apa ya Pak ya, dari sisi pengangkutan, sistem distribusinya itu memang ada wacana dari Pemdas kemarin itu akan membuat depo hub ya Pak ya. Jadi biar agar kendaraan-kendaraan besar itu tidak masuk kota Denpasar, tidak masuk ke area Badung, atau ke area-area pariwisata yang relatif macet ya Pak ya. Jadi kendaraan-kendaraan itu akan dibuatkan hub di daerah Jembrana, daerah barat Pak. Jadi nanti mungkin mobil yang lebih kecil akan bawa. Itu idenya yang baru ide sih Pak. Gitu. Artinya selama ini kendaraan-kendaraan besar itu masih itu ya Pak, bercampur dengan di jalan umum dengan kendaraan lain yang menimbulkan kemacetan itu ya Pak? Iya benar Pak. Jadi kendaraan itu kalau sudah mungkin konvoy gitu jadi agak macet jadinya Pak. Ya, waktu tempuh dari arah barat ke Denpasar biasanya jadi lama gitu Pak. Sementara kemarin sudah ada sih dibuat seperti rekayasa lalu lintas seperti itu Pak. Jadi kendaraan yang besar-besar untuk jam-jam sibuk pas traffic itu pagi itu ditahan di terminal Mengui Pak. Jadi ada yang di daerah Badung Barat ya Pak ya. Jadi ada terminal Mengui di sana, truk-truk besar itu ditahan dulu sampai sekitar jam 10 baru dilepas bertahap. Setelah itu mungkin trafficnya jam 1, jam 2 itu ditahan lagi, setelah itu sorenya baru dilepas lagi. Seperti itulah Pak ya dari Dinas Perhubungan yang ini, yang mengatur regulasinya seperti itu Pak. Sejauh ini apakah efektif Pak untuk rekayasa yang dilakukan Pak? Lumayan efektif Pak, karena pas pagi, pas traffic lagi di puncak itu ya jadi lebih cepat pengaturannya Pak, karena kalau kendaraan besar kan agak susah Pak. Ya. Seperti itu Pak. Tapi tetap ada usulan untuk membuat semacam hub Pak ya, agar nanti kendaraan kecil saja yang untuk sebagai feeder atau penerus gitu Pak ya, tidak truk yang lebih besar gitu ya. Iya benar Pak. Jadi seperti itu. Nah, wacana yang memang belum bisa jalan juga kan untuk pembuatan tol Pak dari Gilimanuk ke Mengui. Itu juga belum berjalan maksimal, tidak sesuai lah dengan plan di awal Pak. Baik. Tapi terkait infrastruktur jalan kan kita ketahui kan pemerintahan presiden sekarang kan 10 tahun terakhir kan tergolong masif Pak ya untuk pembangunan jalan itu, baik itu tol ataupun non tol gitu. Khusus di Bali sendiri apa yang terjadi Pak selama 10 tahun terakhir Pak? 10 tahun terakhir kita spesifik untuk ke jalur Jawa Bali ya Pak ya. Jalur transport Jawa Bali itu sudah dibuat beberapa titik shortcut Pak. Jadi sekitar 5-6 shortcut itu sudah dibuat ke arah barat. Jadi itu lumayan membantu sebenarnya Pak. Lumayan membantu. Cuman yang lebih dominan harusnya pembuatan tol itu Pak. Karena jalur yang ada saat ini itu merupakan satu-satunya jalur. Jadi kayak beberapa waktu lalu terjadi jembatan jebol, diterjang banjir seperti itu. Akhirnya memang benar-benar lumpuh Pak. Karena tidak ada jalur alternatif lain kecuali yang kecil-kecil, kendaraan kecil mungkin bisa
mutar ke arah Singaraja, setelah itu ke Karangasem, itu lumayan muternya setengah pulau lah Pak. Jadi sangat-sangat tidak efektif, apalagi untuk biaya logistik saat ini tidak masuk lah Pak. Jadi kita memang menyuarakan juga untuk tol ini segera untuk bisa direalisasikan lah Pak. Oke, usulannya di rute mana saja Pak yang sekiranya butuh jalur tol Pak? Kalau yang tol kita memang dari Gilimanuk ke Mengui seperti apa yang sudah direncanakan itu, plannya kan sudah ada Pak. Kemarin kami informasi itu terkendala di pembebasan lahan. Padahal di ujung-ujung barat itu sudah mulai, malah sudah peletakan batu pertama kemarin kan Pak ya. Jadi mungkin sampai saat ini sih belum ada kedengaran lagi kelanjutannya sampai kapan hari itu ada masyarakat yang menuntut bagaimana kelanjutan tol ini gitu, karena mengenai pembebasan tanah seperti itu yang mereka tunggu juga kepastiannya. Baik. Terkait tol ini kan kemarin di libur Nataru kan sempat ada insiden Pak ya di tol Mandara Pak ya menuju ke bandara. Ya. Ya. Apakah insiden apa ya Pak ya? Kenapa? Yang mana? Insiden yang mana ya Pak ya? Insiden yang macet tol ke arah bandara Ngurah Rai Pak di waktu Nataru. Iya benar. Apakah itu berpengaruh di logistik Pak ketika itu Pak? Waktu itu sih sesaat ya Pak ya, mungkin nggak sampai sehari ataupun setengah hari kayaknya. Tapi info-info yang di di lapangan itu kan karena ada parkir yang seperti itu, karena ya memang volume kendaraan saat itu memang di luar prediksi. Jadi yang diprediksi itu tanggal 30 31 di akhir tahun itu malah udah meledaknya di 28 29 Pak. Makanya kejadian itu kalau nggak salah itu tanggal 29 ya Pak ya. 29 Desember. Jadi memang itu di luar prediksi karena begitu banyaknya wisatawan lokal yang membawa kendaraan sendiri kembali, itu sudah sangat-sangat tidak tertampung oleh jalan di sini Pak. Dan kebetulan itu semua sentralnya ke daerah wisata di Kuta Pak. Kuta, Jimbaran, jalurnya juga lumayan padat gitu Pak. Dan ketika itu apakah ada pengaruh di pergerakan kendaraan logistik Pak ketika terjadi kemacetan itu Pak? Tidak terlalu signifikan Pak, karena itu kejadiannya di area bandara Pak. Jadi lebih banyak ke area bandara. Sementara arus logistik itu lebih banyak ke bypass ya Pak ya, jalur Jawa Bali, Tabanan, Gilimanuk, Tabanan, dan motong langsung ke bypass Ido Bagus Mantero Pak. Seperti itu. Baik. Artinya pergerakan logistik atau barang di bandara itu tidak terlalu banyak ya Pak? Lebih banyak di pelabuhan tentunya Pak? Ya, lebih banyak ke jalur utama ya Pak ya, jalannya. Karena kemarin yang terjadi macet itu kan di area bandara dan area Kuta, Jimbaran ya itu Pak. Jadi mungkin yang terkena imbasnya ya untuk pengiriman lokal ya Pak ya. Pengiriman lokal. Ya. Lebih ke kurir mungkin ya Pak? Ya, benar Pak. Lebih ke kurir mungkin seperti itu. Yang pengiriman barang-barang lokal itu mungkin kena itu Pak. Baik. Terkait isu BBM subsidi Pak, beberapa tahun lalu kan sempat jadi isu mulai dari kelangkaan atau sampai kenaikan harga solar subsidi. Apakah itu sempat juga jadi isu Pak di Bali Pak? Pastinya iya Pak, karena di mana-mana kayaknya sudah menjadi akhir tahun itu menjadi satu keharusan seperti itu ya Pak ya. Karena kita juga sempat di Aprindo mengadakan
yang terjadi di luar Pulau Jawa semacam ada oknum yang sekalinya bermain gitu Pak? Atau yang terjadi di Bali seperti apa Pak? Yang kami tahu dari sisi pengguna ya Pak ya, jadi konsumen itu ya pada saat mengantre, pada saat membeli BBM itu ya kita dihadapkan dengan kondisi yang memang kosong gitu. Nah, terlepas dari itu karena apa namanya, karena ada penggelapan atau apa ya, itu di luar kemampuan kita juga untuk hal ini. Nah, tapi kita melihat memang hal yang paling memungkinkan itu karena sudah kuota ditentukan kan gitu Pak ya, kuota ditentukan, otomatis di akhir-akhir itu kan nggak bisa diprediksi, berarti satu hal yang menjadi review ke depan apakah penghitungannya mungkin yang kurang tepat, karena di awal kan untuk penentuan kuota itu pasti ada hitungannya Pak ya. Nah mungkin nanti kita bisa diikutkan dalam hal itu. Oke. Di luar dari kelangkaan itu terakhir kan terjadi kenaikan ya, walaupun yang pada akhirnya dari Aptrindo kan juga menaikkan 20% kalau nggak salah Pak dari tarif sebelumnya Pak. Apakah di Bali juga menerapkan yang sama Pak? Ya Pak, pastinya kita ngikutin, cuman karena ini kembali ke kesepakatan ya Pak ya. Jadi kesepakatan internal antara ekspedisi dengan pemilik barang gitu ya Pak ya, antara pengangkut, pengusaha tracking dengan pemilik barang. Tapi yang memang tidak bisa dibantah adalah memang terjadi kenaikan. Jadi kita mau nggak mau harus siap dengan kenaikan itu dan berpengaruh ke harga jual kita gitu. Secara umum sih sudah diterima ya Pak ya. Cuman tinggal ada naik turunnya sedikit mungkin ya dari sisi harga. Seperti itu sih Pak. Oke, walaupun artinya tetap ada sempat ada resistensi ya Pak dari pemilik barang ya Pak? Pasti Pak, karena mereka kan dengan alasan apakah penghitungan ulang lagi. Nah situasi seperti ini ujung-ujungnya memang kita sebagai pengusaha truk juga memang harus berhitung ulang lagi kan gitu Pak ya. Jadi apapun itu resikonya juga tinggi, di samping hal-hal lain juga nanti pasti akan berhubungan. Di samping kenaikan BBM, otomatis harga-harga akan naik juga spare part-nya. Ban, spare part, kelengkapan yang lain pasti akan mengikuti Pak. Jadi kalaupun ini ada kenaikan di awal sebagai akibat dari kenaikan BBM, otomatis yang lain itu belum tercover juga Pak sebenarnya. Makanya itu kan kenaikan yang mengikuti kenaikan BBM itu pasti akan banyak kan gitu Pak ya. Betul. Jadi akan terus berputar dia gitu. Baik. Di luar subsidi yang juga masih menjadi PR ini kan soal odol Pak, yang ditargetkan harusnya kan 2023 nih zero odol. Kalau di Bali seperti apa Pak? Di Bali saat ini sudah dari awal penerapan itu memang sudah ada beberapa rekan kita yang kena ya Pak ya. Jadi sudah dilakukan pembinaan oleh BPTD. Kapan hari juga sempat dipotong, artinya direkondisi lagi, boxnya dikecilin seperti itu, dan penyerahan serut dari perubahan itu kita sempat diundang juga Pak dari BPTD ikut mengundang. Jadi intinya untuk odol itu sebenarnya kan satu kuncinya itu yang belum tersentuh sampai sekarang kalau menurut kami Pak, yaitu pemilik barangnya. Kalau kita bisa duduk bersama-sama antara pengusaha, driver, dan pemilik barang, ya itu sangat bagus Pak. Nah terlepas ada yang tidak disiplin, tidak mengikuti itu, ya kami tetap berharap kepada regulator ataupun penegak hukum ya memang kita bersama-sama harus memberi
pengertian ke pengusaha, setelah itu pengawasan juga jangan tebang pilih, Pak. Jadi kalau pengawasannya itu sama ke semua, mungkin itu juga menjadi efek bagi kita semua gitu. Tapi kuncinya yang tadi itu, Pak, karena selama ini kan kesannya kenapa kita lihat dari pusat pun sepertinya tidak ini ya Pak ya, tidak apa ya, seperti ragu-ragu gitulah Pak ya, antara dijalankan antara enggak. Kenyataannya memang mungkin banyak kepentingan di sana, apakah dari sisi pemilik barang atau dari sisi regulator dari perindustrian atau perdagangan yang memang mengantisipasi terjadinya kenaikan harga barang dan lain sebagainya. Itu mungkin di luar ini kita lah ya. Tapi dari kita sebagai pengusaha truk, kita berharap ke depan tidak menjadi korban ya Pak ya, tidak selalu menjadi korban lah. Jadi kalau kita tidak muat, ini kan dilema Pak, kalau kita tidak muat, kita nak jalan, ya dari mana kita dapat penghasilan. Saat kondisi seperti itu, mungkin mobil tidak punya kerjaan, otomatis kan kita harus mengikuti juga dari permintaan pemilik barang, harus muat sekian, harus ketemu volume sekian, karena hitungannya seperti ini gitu. Mungkin itu sih dari kami. Dampak odol sendiri yang terjadi di Bali apakah juga sama seperti halnya di Jawa Pak, yang menimbulkan kerusakan jalan dan lain-lain dan dikeluhkan oleh warga setempat gitu Pak? Nah ini satu hal juga yang menarik Pak sebenarnya di Bali. Di Bali itu kan kelas jalannya beda dengan di Jawa ya Pak ya. Jadi kelas jalan itu juga sangat menentukan. Istilahnya begini secara apa namanya, secara simpelnya. Kalau kendaraan yang memang dari Bali kelas jalannya lebih rendah, otomatis dia kan muatnya sedikit ya Pak ya, lebih sedikit ya boleh muatnya. Sementara yang dari luar karena kelas jalannya tinggi, di mana dia ngekir, dia bisa ini kan tetap bebas masuk juga Pak. Nah kesana arahnya sih menurut kami, karena dari diskusi dengan anggota juga ya kenyataannya seperti itu. Bagaimana JBB yang kita dapat dengan JBB di luar kan beda Pak. Otomatis itu arahnya kita akhirnya kena apa, melakukan pelanggaran lebih muatan ya lebih besar jadinya kita gitu, melanggarnya lebih besar melanggarnya daripada yang lain, daripada yang luar Bali gitu Pak. Karena JBB mereka mungkin lebih tinggi kan Pak ya? Iya, iya. Artinya tidak ada kesesuaian kelas jalan Pak ya? Iya Pak. Makanya mungkin hal ini yang kita dorong agar kedepannya itu tidak ada perbedaan lah Pak ya. Jadi antara di Bali dengan di Jawa itu kan kelas jalan kan sebenarnya udah jalan nasional, mungkin itu usulan dari kami juga. Oke. Baik, Pak, terkait program dari pemerintah itu kan banyak sekali Pak, khususnya yang menyangkut oleh transportasi, seperti halnya program dari STID yang juga sudah diterapkan oleh Aptrindo beberapa di DPD, terus NLE dan tol laut nih. Apakah sejauh ini Bali juga turut serta Pak ikut di program-program itu Pak? Kalau kita di Bali sih belum menjalankan itu Pak ya, belum belum mengikuti itu. Mungkin satu hal karena di Bali juga belum ada pelabuhan besar ya Pak ya. Jadi malah pelabuhan di Bali itu sekarang yang dulunya itu di Pelabuhan Benoa itu sekarang sudah bergeser ke menjadi pelabuhan untuk pariwisata Pak. Oh iya, betul. Ya, dia sudah menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTA). Pak. Jadi di sana malah arahnya sekarang membuat pelabuhan yang bersih yang disinggahi oleh kapal-kapal pesiar, Pak. Jadi malah porsi untuk peti kemas seperti itu sangat kecil dan hampir tidak ada, Pak.
Nah, ini juga menjadi dinamika kemarin pada saat awal-awal kita terbentuk, bagaimana tracking itu akhirnya tidak bisa maksimal juga di Bali untuk kapal-kapal yang kapal barang ya Pak ya. Akhirnya tidak ada juga yang mau singgah di Bali karena muatannya volumenya terlalu kecil Pak. Tidak bisa penuh. Akhirnya ini juga yang menyebabkan sekarang lewat darat semua Pak. Jadi yang 20 feet, 40 feet semua kita ke Surabaya Pak. Dan tidak ada pengganti ya Pak setelah Banoa ini beralih ya Pak? Belum ada sih Pak. Yang sudah ada sekarang di bagian utara itu pelabuhan Celukan Bawang, itu lebih dominan untuk barang-barang yang semen seperti itu ya Pak ya, material seperti itu. Untuk ekspor belum siap, ekspor impor belum siap. Kemudian ada pelabuhan Padang Bay. Padang Bay itu lebih ke penyeberangan Pak, untuk ke Lombok. Kemudian yang di Ketapang, yang Gilimanuk untuk penyeberangan ke Ketapang, kan itu aja Pak. Jadi untuk kedepannya mungkin kita mengusulkan monitoring ataupun kontrol truk itu mungkin lebih efektif yang di Gilimanuk sih Pak. Jadi penyeberangan apa itu lewat Gilimanuk semua, sama yang ke timur mungkin di pelabuhan Padang Bay. Nah itu kalau STID seperti itu Pak, NLE juga kan karena memang tidak banyak ya Pak ya, seperti yang saya sampaikan di Bali mungkin masih sedikit, tapi kita tetap mengikuti perkembangannya, malah kita akan berharap apakah itu bisa diterapkan juga di pelabuhan untuk penyeberangan. Kemudian untuk tol laut sendiri itu kan tol laut itu lebih berpengaruh barang yang atau arus kendaraan yang melalui Bali, Pak. Ya. Nah, selama ini tol laut itu sudah dijalankan, kita malah diuntungkan lah, Pak ya, karena truk-truk yang biasanya lewat di Bali itu sudah lewat tol laut. Itu sangat membantu juga dari segi trafficnya di Bali. Jadi kemacetannya sangat berkurang yang disebabkan dari mobil lintas Lombok, lintas Nusa Tenggara, Pak. Jadi mereka udah langsung lewat tol laut, naik di sana, kita nggak ada gangguan lah di sini dari sisi mobil lintas, Pak. Gitu. Baik, oke. Mungkin masuk ke program kerja dari Aptrindo Bali nih Pak. Apa yang akan dikerjakan oleh Pak Anom dan jajaran nih Pak untuk kepengurusan dari Pak Anom? Ya, yang pertama mungkin kita tadi yang paling urgent itu adalah merangkul teman-teman yang belum tergabung Pak. Jadi walaupun tidak bukan kota industri seperti Surabaya atau Jakarta yang anggotanya mungkin sudah ribuan ya Pak ya, tapi dengan kondisi yang sudah ada di Bali, kami berusaha untuk merangkul pelan-pelan untuk mengajak mereka bergabung dalam asosiasi Aptrindo ini Pak. Gitu. Yang selanjutnya setelah kita bisa solid, setelah bisa kita bergabung dengan efektif, nanti otomatis baru kita bisa menentukan untuk pembentukan DPC. Setelah itu kita mengadakan raker dan rapim gitu Pak ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh ADART-nya Pak. Mungkin PR di awal kita lebih ke peningkatan internal kita dan keanggotaan kita Pak. Untuk yang keluar mungkin kita lebih sering berkomunikasi dengan stakeholder ataupun regulator agar kita lebih solid lagi dalam memberikan masukan-masukan Pak. Selama ini dari Dishub, Pelindo itu sudah sangat support ke kita juga, komunikasi apapun tetap kita diikutkan dalam kegiatan dan dalam
diskusi-diskusi, Pak. Demikian. Oke. Artinya di tahun pertama ini ya dari kepengurusan dari Pak Anom akan melakukan konsolidasi ya Pak, terutama untuk di internal dan juga dari transporter yang memang masih belum bergabung untuk bisa bergabung di Aprindo Bali gitu. Iya, benar Pak Abdul. Jadi itu PR awalnya kita. Setelah nanti terbentuk, kita akan kejar untuk bisa lebih solid lagi. Ya walaupun anggota tidak banyak, mungkin kita akan maksimalkan di apa yang ada selama ini. Karena memang sebenarnya Bali kecil, ya memang harus di maintain dengan baik juga Pak. Bukan berarti ini kecil tapi nggak ada gaungnya kan sama aja Pak. Itu mungkin ke depan itu yang kita harapkan Aprindo itu bisa menjadi salah satu asosiasi yang bisa memberikan sumbangan lah Pak ya, bisa memberikan support baik kepada masyarakat umum dan juga khususnya kepada stakeholder dan regulator kita Pak. Baik, terakhir mungkin Pak Anom, apa yang ingin disampaikan ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar mungkin kendala yang dirasakan oleh teman-teman Aprindo Bali, baik itu dari isu logistik atau infrastruktur yang bisa disupport apa gitu? Silakan Pak. Ya, mungkin kalau dari sisi pemerintah pusat itu mungkin lebih segera dijalankan program infrastrukturnya itu ya Pak ya, pembuatan jalan tol itu bisa digenjot lagi agar kami di logistik di Bali bisa lebih lancar lagi dan tidak was-was ya Pak ya, tidak selalu was-was, apalagi kayak musim hujan seperti ini takutnya jembatan putus seperti kemarin atau terjadi masalah di jalan, ya otomatis kita nggak punya apa-apa di Bali Pak. Itu jadi menjadi concern mungkin untuk pemerintah daerah juga, di samping mensupport apa yang tadi untuk pemerintah pusat, mungkin dibuatkanlah yang program, apakah itu pembuatan hub yang seperti di awal kami sampaikan, itu sebenarnya juga sudah menjadi semacam kajian dari ekonom juga. Jadi teman-teman juga di tim ahli juga sudah sempat menyampaikan seperti itu. Nah, mungkin untuk pengusaha-pengusaha lokal seperti kami diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi juga, berkontribusi di pelabuhan-pelabuhan yang seperti di Benoa seperti itu Pak, kan ada keperluan juga untuk truk, untuk transportasi internal. Itu juga menjadi usulan dari kami, harapan dari kami ke depannya. Satu lagi mungkin dari ini ya Pak ya, dari semacam perbankan seperti itu memberikan support ke kita, agar kita bisa lebih maksimal lagi. Yang selama ini kita juga sudah sangat dibantu juga sama Bapenda Pak, jadi kita tidak terlalu dipersulit untuk mendapatkan subsidi pajak kendaraan Pak. Jadi di Bali kita dengan memiliki izin terutama yang KBRI-nya 49431 itu kita sudah bisa ikut di kendaraan plat kuning seperti itu Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Anom untuk waktunya. Semoga program kerja dan harapan Aprindo Bali bisa terlaksana ya Pak. Siap Pak Abdul. Jadi nanti kalau memang ada mungkin juga berkesempatan untuk kembali ke Bali, ya mungkin kontak-kontak Pak. Kita bisa diskusi lebih panjang lagi tentang kondisi dan ini tracking di Bali ya Pak ya. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk di acara ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih.